Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad rasyad. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian, marilah untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Insyaallah dengan melakukan hal yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita, baik kebahagiaan hidup di akhirat di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi fitrah manusia untuk melakukan dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa ataupun hilaf, kecuali para nabi dan rasul Allah yang maksum. Manusia adalah makhluk yang mempunyai potensi untuk melakukan ketaatan dan juga berpotensi untuk jatuh kepada kemaksiatan. Dia bukan malaikat yang seluruh hidupnya diisi dengan ibadah dan bukan iblis yang selalu ingkar dan bermaksiat. Rasulullah SAW menjelaskan hakikat ini dalam sabdanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu selalu berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang banyak bertobat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Ahmad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu taubat untuk siapapun yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat ataupun hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Yang artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla merentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertobat, dan Allah merentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berdosa pada malam hari bertobat hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, termasuk yang harus dijauhi dalam masalah dosa adalah al-mujaharah atau terang-terangan dalam melakukan maksiat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap umatku akan mendapat afiat kecuali al-mujahirun, yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk dalam terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut, yang mana dia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Rabbnya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan mendapatkan afiat adalah diampuni dosanya. Artinya di antara hal yang membuat seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukannya adalah karena melakukan al-mujaharah. Apa itu al-mujaharah? Orang-orang yang terang-terangan dan menampakkan kemaksiatan yang dilakukannya. Lalu apa saja perbuatan yang termasuk dalam al-mujaharah dalam melakukan kemaksiatan? Yang pertama, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan manusia,
yang memamerkan dosa yang dilakukan tanpa rasa malu dan hina atau rasa sungkan, yang merasa bangga telah berani melanggar larangan Allah di depan banyak orang. Ini adalah tindakan yang sangat buruk dan tidak patut untuk dilakukan. Seakan-akan ia menentang Allah dengan memamerkan maksiatnya. Lalu yang kedua, sebagaimana yang disebut dalam hadis di atas, yakni seseorang yang melakukan kemaksiatan pada malam hari dengan bersembunyi dan tidak dilihat orang, akan tetapi pada pagi harinya ia menceritakan dosa atau kemaksiatannya tersebut yang dilakukannya kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya dari pandangan manusia, namun justru ia sendiri yang mengumbar aibnya tersebut. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, walaupun melakukan dosa adalah hal yang wajar terjadi kepada manusia, tetapi hendaknya kita tidak dengan sengaja menentang Allah dengan memamerkan dan menceritakan kemaksiatan yang kita lakukan. Hendaknya kita merasa malu dan bersedih hati karena tidak mampu mengendalikan nafsu kita dan kalah dari bisikan setan. Perasaan itulah yang akan memunculkan rasa menyesal dalam hati, sehingga akan mudah bagi kita untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghama liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi kawakibil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amara wantahu amanaha anhu wa hadar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ayyuhar rajiuna minhu safa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.